Eh, nanti untuk yang nggak bisa absen, nanti Ibu akan bantu ya. Siti Handani, kemudian Almira, Retno. Ya. Mungkin Bu. untuk mempersingkat waktu, ini sebentar lagi sebetulnya juga sudah mau azan ya. Biasanya bagaimana? Kuliah lanjut tetap sampai akhir apa ada jeda dulu untuk sholat? Izin masuk Ibu. Biasanya lanjut terus Ibu. Jadi untuk Lanjut terus. sholatnya ya Oke, setelah jadi sholatnya ditunda gitu. Ya sudah nanti ya kalau bisa ya jangan lama-lama. Habis ini ada kuliah nggak? Nggak ya. Habis ini ada kuliah nggak? Habis evolusi? Ada Ibu. Ada. Nah, ya, berarti nanti ya kan kita sampai jam 12.50 ya. Ya mudah-mudahan nanti jam berapa kuliah berikutnya? Jam 1 Ibu. Ya mepet. Ya sudah nggak apa-apa, kita lanjut. Tapi nanti Ibu selesaikan saja kalau bisa 12:30 ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sampai mepet banget kalian untuk isoman ya, untuk istirahat, makan maksudnya dan sholat ya. Kuliahnya kampus apa online? Di kampus Ibu. Ya, belum perjalanan kampus. Ya, kalau ini masih di kampus tetap aja harus ada waktu ya jeda. Baik, kita mulai saja ya, biar nanti nggak terlalu lama. Silahkan, Ibu belum punya data, kelompok berapa ini yang mau maju? Kelompok 10. Kelompok 10. Kelompok 10 ya. Oke, ya silakan kelompok 10 dulu yang pemaparan presentasi dulu, nanti baru materi. Baik Bu, kami izin share screen ya Bu. Ya, monggo. Azan malah.
Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rice Haryati selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan siang ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai evolusi tumbuhan. Next. Sebelumnya, berikut ini merupakan anggota dari kelompok 10 yang terdiri dari Imawarti Panjaitan, saya sendiri Naila Rizkia Salsabila, Thomas Ardian Budi Kuncoro, dan juga Siti Laila Azhara. Next. Berikut ini merupakan poin-poin yang akan kami sampaikan, di antaranya konstruksi evolusi tanaman, timeline evolusi tanaman, faktor evolusi tumbuhan, dan juga studi kasus. Next. Baik, pada pembahasan pertama yaitu mengenai konstruksi evolusi tanaman. Konstruksi evolusi tanaman meliputi filogenetika. Konstruksi pohon filogenetika adalah hal yang terpenting di dalam studi evolusi. Filogenetika diartikan sebagai model untuk merepresentasikan sekitar hubungan nenek moyang organisme, sekuen, molekul, atau keduanya. Salah satu tujuan dari penyusunan filogenetika yaitu adalah untuk mengkonstruksi dengan tepat hubungan antara organisme dan mengestimasi perbedaan yang terjadi dari satu nenek moyang kepada keturunannya. Terdapat beberapa metode untuk mengkonstruksi pohon filogenetika dari data molekuler. Analisis filogenetika dari keluarga sekuen nukleotida atau asam amino adalah analisis untuk menentukan bagaimana keluarga tersebut diturunkan selama proses evolusi. Hubungan evolusi di antara sekuen digambarkan dengan menempatkan sekuen sebagai cabang luar dari sebuah pohon. Hubungan cabang pada bagian dalam pohon merefleksikan tingkat di mana sekuen yang berbeda saling berhubungan. Dua sekuen yang sangat mirip akan terletak sebagai neighboring outset dari cabang-cabang dan berhubungan dalam cabang umum. Selain itu, dalam filogenetika dapat menganalisis perubahan yang terjadi dalam evolusi organisme yang berbeda. Berdasarkan analisis, sekuen yang mempunyai kedekatan dapat diidentifikasi dengan menempatkan atau menempati cabang yang bertetangga pada pohon. Analisis filogenetika juga digunakan untuk mengikuti perubahan yang terjadi secara cepat yang mampu mengubah suatu spesies. Selanjutnya yaitu tanaman awal di bumi. Alga merah yang diperkirakan ada sekitar 1,6 miliar tahun yang lalu tampak terawetkan di batuan sedimen Citrakut di India Tengah. Temuan ini juga menunjukkan bahwa evolusi organisme multiseluler 400 juta tahun lalu lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Para ilmuwan telah mengidentifikasi bagian-bagian kloroplas, struktur dalam sel tumbuhan, yang merupakan bagian dari proses fotosintesis. Bentuk kehidupan paling awal di bumi adalah organisme mikroskopis bersel tunggal, yang kemudian berkembang menjadi eukariota multiseluler yang lebih besar. Kemudian para ilmuwan menemukan fosil di batuan sedimen yang berbentuk garis dan koloni sukulen yang lebih kompleks. Keduanya memiliki ciri-ciri alga merah. Meski begitu, beberapa peneliti tidak 100% yakin akan materi yang sangat kuno ini, dikarenakan tidak terdapat DNA di dalamnya. Namun karakteristiknya sangat mirip dengan morfologi dan struktur ganggang merah. Kemudian terdapat penelitian yang sebelumnya, yang diyakini bahwa fosil ganggang merah ditemukan di Kanada berusia 1,2 miliar tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya membahas mengenai timeline evolusi tanaman. Next.
bahas lagi mengenai apa itu evolusi tumbuhan. Kondisi atmosfer bumi beserta lingkungan, di mana dari tumbuhan rendah ke tumbuhan tinggi itu terjadi proses fotosintesisnya menjadi lebih kompleks secara biokimia. Untuk evolusi tumbuhan ini sendiri sebenarnya tidak ada bukti fosil secara langsung yang menjelaskan mengenai tahapannya, tetapi evolusi tumbuhan diduga dimulai pada periode Prakambium sebelum era Paleozoik. Next. Secara umum, periode utama evolusi tumbuhan ini dibagi menjadi 4 periode, di mana periode pertama itu terjadi pada masa Ordovisian, yaitu pada zaman Paleozoikum sekitar 475 juta tahun yang lalu. Di mana pada periode ini hidup organisme yang diduga sebagai asal mula atau nenek moyang tumbuhan, yaitu alga hijau yang merupakan organisme akuatik, di mana alga ini perlahan-lahan mengembangkan adaptasi untuk hidup di daratan, yang dibuktikan dengan kehadiran sporopolenin dan gametangia berlapis yang berfungsi melindungi gamet dan embrio. Nah, pada periode 1 ini juga sudah ditemukan tumbuhan darat pertama, yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pada periode kedua ditandai dengan kemunculan tumbuhan vaskuler, yaitu tumbuhan berpembuluh. Periode ini terjadi pada masa Devon, yaitu sekitar 400 juta tahun silam. Tumbuhan yang ditemui pada periode ini adalah tumbuhan tidak berbiji yang mengembangkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Contohnya itu seperti paku-pakuan. Pada periode ketiga, pada periode ini sudah muncul biji, di mana biji ini mampu mempercepat kolonisasi daratan karena di sini biji sudah memiliki struktur yang dapat melindungi embrio dari kekeringan. Nah, tumbuhan vaskuler biji pertama muncul sekitar 360 juta tahun silam, di mana periode ini dekat dengan masa Devon. Tumbuhan berbiji pertama, bijinya itu tidak terbungkus dalam ruang khusus, sehingga disebut sebagai tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Contoh tumbuhan yang tumbuh itu adalah tumbuhan konifer seperti pinus. Tumbuhan konifer ini mendominasi alam semesta itu sekitar 200 juta tahun lamanya. Nah, periode keempat terjadi pada masa Kreta, yaitu pada zaman Mesozoikum sekitar 130 juta tahun lalu. Periode ini ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga, di mana struktur reproduksinya itu sudah sedikit lebih rumit daripada pada tumbuhan gimnospermae tadi. Bijinya itu sudah dilindungi oleh ruangan yang disebut sebagai ovarium, sehingga tanaman ini disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup ataupun angiospermae. Next. Selanjutnya mengenai evolusi tumbuhan mulai dari tingkat rendah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Next. Yang pertama kita bahas adalah alga, di mana pada awalnya organisme fotosintetik anaerob itu menempati habitat perairan yang dangkal, sehingga lama-kelamaan organisme ini mendukung terjadinya proses fotosintesis. Nah, cyanobacteria kemudian muncul, sehingga atmosfer bumi itu mulai dipenuhi dengan oksigen. Sehingga mulai dari kegiatan fotosintesis ini terjadilah proses yang namanya evolusi organisme fotosintetik anaerob. Selanjutnya dilanjut dengan organisme dari Charophysi,
itu dianggap sebagai nenek moyang dari tumbuhan darat modern. Ini dibuktikan di mana Charophyta itu sudah melakukan adaptasi dengan membentuk kutikula dan melindungi embrio dalam struktur selaput khusus. Nah, adaptasi inilah yang menjadi cikal bakal transisi tumbuhan bisa beralih ke daratan yang awalnya di perairan. Next. Selanjutnya ke divisi Bryophyta, di mana divisi Bryophyta ini merupakan nenek moyang tumbuhan berpembuluh. Setelah tadi ada peralihan dari perairan ke daratan. Peralihan Bryophyta ini merupakan organisme peralihan dari alga ke tumbuhan berpembuluh. Hal ini dibuktikan dengan strukturnya yang masih sederhana, belum berpembuluh, dan masih membutuhkan adaptasi, yaitu hidup di tempat yang lembab. Jadi masih transisi antara perairan dengan daratan. Tapi di sini sebagian lumut itu sudah membentuk modifikasi jaringan akar dan kuncup yang nantinya akan memicu terbentuknya berkas pengangkut. Next. Selanjutnya adalah gimnosperme atau tumbuhan dengan biji terbuka, di mana gimnosperme ini diduga merupakan keturunan dari progimnosperme yang pada mulanya merupakan tumbuhan tak berbiji. Gimnosperme ini diduga muncul pada masa Devon, di mana sudah terjadi evolusi biji. Gimnosperme ini awal hidupnya pada periode Mississippi dan Pennsylvania yang hidup bersama dengan tumbuhan paku. Di akhir periode Mississippi itu sudah mulai tumbuh tanaman konifer atau tumbuhan yang menjadi tumbuhan gimnosperme tertua yang hidup di bumi. Hasil evolusi yang ditunjukkan dari tumbuhan gimnosperme ini adalah bijinya itu sudah biji sudah melindungi embrio, dan hidupnya itu tidak tergantung lagi pada siklus air, di mana kan sebelumnya yang paku-pakuan proses perkawinannya masih membutuhkan atau tergantung pada air. Pada gimnosperme ini terbagi atas 4 divisi. Yang pertama itu Cycadophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, dan Genetophyta. Ini merupakan divisi yang sampai sekarang masih eksis. Next. Lalu yang selanjutnya itu adalah Angiospermae atau tumbuhan dengan biji tertutup. Angiosperma ini merupakan tumbuhan tinggi yang paling maju secara evolusioner dan yang paling sukses mengkolonisasi daratan. Angiosperma ini muncul pada era Mesozoik. Adaptasi angiosperma yang sudah ditunjukkan yaitu mulai adanya modifikasi daun berupa bunga yang terdiri atas struktur kaliks dan korola. Nah, akibat adaptasi dan evolusi yang berkepanjangan ini, sehingga sekarang daratan banyak didominasi oleh tumbuhan Angiospermae. Angiospermae ini sendiri dibagi atas 2 kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Selanjutnya, tadi sudah dijelaskan kalau Angiospermae ini adalah tumbuhan yang sekarang paling banyak mendominasi daratan. Hal ini dikarenakan tumbuhan Angiospermae itu sudah punya biji, di mana bijinya ini sudah dilindungi oleh mantel. Dan di dalam biji itu sudah mengandung nutrisi yang dapat digunakan untuk pertumbuhan embrionya. Jadi pada saat lingkungannya mencekam, si biji ini bisa menghentikan pertumbuhannya atau menunda. Dan saat lingkungannya sudah menguntungkan, biji akan mulai berkecambah.
dan sebagian biji sudah mengalami adaptasi struktural berupa adanya sayap sehingga membantu untuk penyebaran biji. Itulah kenapa angiospermae sampai sekarang masih eksis atau paling banyak mendominasi daratan. Next. Selanjutnya tentang faktor yang memudahkan terjadinya evolusi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa di next. Baik, untuk selanjutnya ada faktor yang memudahkan evolusi tumbuhan terjadi, di mana saya bagi menjadi dua, yakni adaptasi dan juga sifat-sifat turunan tumbuhan. Untuk yang pertama ada adaptasi, saya mengambil contoh pada spesies Kara dan dari Carophyta, di mana adaptasi yang dimaksud adalah adaptasi yang memungkinkan tumbuhan air ini berpindah menjadi tumbuhan darat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Carophyta ini merupakan tumbuhan yang hidup di air dangkal atau bahkan terkadang hidup di lingkungan yang mengering. Nah, bertepatan pada sekitar 475 juta tahun yang lalu, lingkungan yang terjadi pada saat itu adalah sangat panas, terjadi pengeringan dan juga terjadinya kerusakan akibat dari paparan sinar matahari secara langsung. Oleh karena itu, beberapa tumbuhan seperti maksud saya tumbuhan kara ini memodifikasi tubuhnya untuk membentuk suatu kutikula yang berlapis lilin dan berguna sebagai lapisan kedap air yang membantu mencegahnya kehilangan air berlebihan dari organ-organ tumbuhan yang terletak di atas tanah, sekaligus dia menyediakan beberapa perlindungan dan dari serangan mikroba. Selain membentuk kutikula yang berlapis lilin tadi, kara ini membentuk suatu lapisan polimer kokoh pada dinding spora, disebut sporopolenin, yang mencegah zigot yang terpapar tadi mengalami kekeringan, sehingga terjadinya seleksi alam pada lingkungan tersebut, sehingga menyebabkan kara ini merupakan satu-satunya tumbuhan yang dapat bertahan pada saat itu. Selanjutnya ada sifat-sifat turunan tumbuhan yang saya bagi menjadi 3 ciri, yakni yang pertama adalah embrio yang dependen, di mana dependen ini merupakan tergantung atau tidak bisa berdiri sendiri, sehingga embrio tumbuhan multiselular yang berkembang dari zigot yang tetap berada di dalam jaringan induk betina atau gametofit tadi akan memiliki sel-sel transfer plasental yang terspesialisasi, atau bahkan terdapat dalam jaringan maternal yang bersambungan, di mana jaringan maternal yang bersambungan tadi akan meningkatkan transfer nutrien dari induk ke embrio melalui pertumbuhan ke arah dalam dari permukaan dinding, yakni melalui membran plasma dan juga dinding sel, di mana embrio tumbuhan darat yang multiselular dan dependen tadi merupakan ciri turunan yang sedemikian penting hingga tumbuhan darat juga dikenal sebagai embryofita. Lalu yang kedua ada spora yang berdinding, di mana yang sudah disebutkan oleh Ima dan juga sudah saya jelaskan tadi, bahwa polimer sporopolenin ini menjadikan dinding spora tumbuhan menjadi kokoh dan juga resisten terhadap lingkungan yang keras seperti panas, kering, dan juga rusak. Nah, hal ini merupakan sebagai akibat dari adaptasi kimiawi yang menyebabkan spora mampu tersebar melalui udara yang kering tanpa mengalami bahaya. Hal tersebut juga diakibatkan karena jaringan luar dari sporangium yang melindungi spora yang akan berkembang hingga mereka dilepaskan ke udara. Mengingat kondisi sebelumnya bahwa alga-alga terdahulu ini tidak memiliki sporangium yang multiseluler, sporanya ini berflagela sehingga penyebarannya ini melalui air dan juga tidak memiliki sporopolenin, sehingga sporangium multiseluler yang menghasilkan spora dengan dinding diperkaya sporopolenin tadi merupakan
kunci dari adaptasi terestrial dari tumbuhan darat. Untuk yang terakhir ada meristem apikal, di mana akar dan tunas pada suatu tumbuhan itu selalu memanjang dan akan meningkatkan pemaparan terhadap sumber daya lingkungan. Sementara pertumbuhan panjang dari akar dan juga tunas tadi akan terus berlanjut berkat aktivitas dari meristem apikal. Nah, sel-sel yang dihasilkan oleh meristem apikal tadi akan berdiferensiasi menjadi epidermis luar yang akan melindungi tubuh dan juga berbagai macam jaringan internal di dalamnya. Meristem apikal tunas akan menghasilkan daun pada kebanyakan tumbuhan, mengingat bahwa tumbuhan darat pada awal keberadaannya ini tidak memiliki akar dan daun yang sejati. Sehingga keberadaan meristem apikal ini menyebabkan tubuh tumbuhan menjadi lebih kompleks serta memiliki organ-organ yang terspesialisasi di bawah dan juga di atas tanah. Next. Mohon maaf, ini sepertinya Ara lagi ada kendala. Nah, selanjutnya itu mengenai studi kasus. Baik, kami studi kasus ini dari evolusi tumbuhan monokotil yang ditinjau dari genome yang diambil dari. Nah, berdasarkan studi ini, Acorales itu kan merupakan tumbuhan monokotil ancestral atau awal sekali di pohon filogenetik, sehingga merupakan sampel yang tepat untuk menganalisis evolusi dan diversifikasi tumbuhan monokotil dengan menggunakan genom dari tumbuhan kelompok Acorales, sehingga dilakukanlah analisis komparatif antara Acorus tatarinelli dengan genom tumbuhan rumput-rumputan koales dan ordo monokotil lain dalam genom Acorales. Yang digunakan ini adalah Maxent via GCPI untuk mengidentifikasi whole genome duplication dan duplikasi gen lainnya. Next, hasil yang dihasilkan dari jurnal ini adalah bahwa berdasarkan intraspecific synteny analysis menunjukkan bahwa tumbuhan Acorus ini melakukan whole genome duplication atau WGD, dan WGD ini bersifat lineage specific atau hanya diturunkan pada keturunannya saja, sehingga genomnya bersifat paleotetraploid atau duplikasi yang dilakukan secara terus-menerus dari ratusan juta tahun yang lalu. Sifat WGD ini diturunkan kepada anggota monokotil lainnya dengan ekstensif chromosomal rearrangements yang berbeda-beda pada tiap spesies yang baru muncul, sehingga meningkatkan diversitas tumbuhan monokotil setelah Acorus seperti Spirodela, Colocasia, Ananas, dan tumbuhan Elais. Jadi kesimpulannya, pada tumbuhan monokotil modern terdapat sifat WGD yang diturunkan dari tumbuhan monokotil awal. Salah satunya itu adalah dari tumbuhan Acorus tatarinelli. Perbedaan sifat dan bentuk fisik yang terlihat pada tanaman monokotil modern itu adalah hasil evolusi dari kromosomal shifting. Namun meskipun demikian, gen ancestornya itu tidak berubah pada tanaman-tanaman monokotil modern yang kita jumpai pada sekarang ini. Baik, selanjutnya kesimpulan bahwa konstruksi pohon filogenetika merupakan hal yang terpenting di dalam studi evolusi.
Nah, analisis filogenetika ini digunakan untuk menganalisis berbagai perubahan yang terjadi dalam evolusi organisme yang berbeda, dan juga untuk menentukan bagaimana keluarga tersebut diturunkan selama proses evolusi, sehingga nantinya dapat mengikuti perubahan yang terjadi secara cepat yang akan mengubah suatu spesies. Lalu evolusi tumbuhan terjadi secara bertahap selama 4 periode lamanya. Periode 1 ditandai dengan ditemukannya alga hijau, periode 2 ditandai dengan keberadaan tumbuhan vaskuler, periode 3 ditandai dengan kemunculan biji, dan periode 4 ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga. Faktor yang memudahkan terjadinya proses evolusi tumbuhan terjadi secara internal atau genetika, maksud saya secara sifat turunan tumbuhan tadi yang sudah saya jelaskan, dan juga secara eksternal atau proses dari adaptasi. Selanjutnya, berdasarkan studi kasus yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa tumbuhan Acarus tatarinowi tadi terjadi peningkatan diversitas tumbuhan monokotil melalui sifat whole genome duplication yang diturunkan kepada anggota monokotil lainnya dengan kromosom yang ditata ulang secara luas dan juga berbeda-beda pada tiap spesies baru yang muncul. Next. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Seperti biasa, kami akan membuka termin pertama berisikan 3 orang penanya terlebih dahulu. Kepada teman-teman dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau melalui meeting chat. Silakan. Baik, yang pertama ada Abdullah Zidane Hakoni. Silahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Abdullah Zidane Hakoni, izin bertanya. Mungkin tadi udah dijelaskan tapi saya terlewat atau saya kurang menangkap ya. Kan tadi udah dijelaskan ada istilahnya evolusi dari tanaman itu, diantaranya ada tanaman tanpa yang disebut dengan angiospermae dan gymnospermae. Lalu untuk tanaman yang saat ini bereproduksi dengan cara tunas atau bahkan memiliki cara yang tidak hanya generatif, itu di evolusi itu letaknya di mana ya? Apakah dia itu di tengah-tengah jalan evolusi tumbuhan atau bahkan dia di akhir atau di puncak evolusi tumbuhan itu? Apakah bisa diterima? Baik, sudah bisa diterima Hakoni. Baik, terima kasih. Mungkin kami minta waktu sebentar untuk berdiskusi ya.
Mungkin izin jawab dulu ya. Nanti mungkin bisa ditambahin oleh teman-teman yang lain. Tadi pertanyaan dari Jidan itu kalau tumbuhan tadi yang dijelaskan itu kan lebih ke gimnos sama angiospermae. Lalu gimana dengan tanaman yang bisa bereproduksi dengan tunas? Apakah evolusinya itu lebih tinggi atau bagaimana? Nah, kalau sepemahaman saya kan yang tumbuhan bertunas itu juga sebenarnya mempunyai alat reproduksi berupa biji ya. Jadi masih termasuk ke dalam kelas gimnos ataupun yang angiospermae karena sebenarnya mereka punya alat reproduksi itu biji berupa biji kayak gitu. Cuma yang lebih efektif ataupun mungkin lebih berhasil untuk proses reproduksinya itu lebih ke tunas-tunasnya kayak gitu. Jadi yang paling diandalkan itu lebih ke perkembangbiakan secara vegetatifnya, bukan generatifnya gitu. Tapi sebenarnya kalaupun pakai biji, ya bisa, hanya saja mungkin hasilnya tidak secepat ataupun tidak semudah dengan menggunakan alat reproduksi vegetatifnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bantu melengkapi ataupun dari Jidan ada sanggahan seperti itu. Mungkin dari aku belum ada sanggahan dan udah menerima aja menerima sih. Berarti memang ya kembali lagi sih memang ada bijinya, setahu saya juga di pisang dan beberapa tumbuhan lainnya. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, sama-sama Jidan. Masih ada pertanyaan? Apakah teman-teman ada yang masih mau ditanyakan? Ya, selanjutnya dari Ana Afrika Tunisa, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada kelompok 10. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 10 bahwa terdapat 4 periode utama evolusi tanaman. Yang pertama itu adaptasi terhadap kehidupan darat, terus yang kedua itu ditandai oleh diversifikasi tumbuhan vaskular, kemudian periode yang ketiga dimulai dengan kemunculan biji, dan yang keempat ditandai dengan kemunculan tumbuhan berbunga. Nah, mohon izin bertanya, jadi dari keempat periode ini, di manakah periode yang proses evolusi atau transisinya itu lebih lama dan apa alasannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ana. Izin berdiskusi sebentar ya.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudari Ana Afri. Mungkin aku izin mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Ana. Tadi dibilang sudah dijelaskan kalau periode utama evolusi tanaman itu ada dibagi dalam 4 periode. Nah, dari periode mana ke mana yang lebih lama transisinya seperti itu dan apa alasannya seperti itu ya? Jadi sebenarnya kalau untuk waktu pastinya kan tidak ada, jadi hanya perkiraan dari zaman apa, terus tahunnya berapa lama. Tapi menurut yang saya tahu dan saya baca dari kelompok kita itu yang paling lama itu mungkin pada periode awal-awal ya, periode pertama. Karena pada awalnya kan kehidupannya itu masih di air, masih di perairan. Jadi untuk transisinya ke daratan itu butuh adaptasi yang cukup lama kayak gitu. Apalagi organisme akuatik yang pertama itu kan kayak masih bentuk alga hijau kayak gitu, yang bentukannya itu masih belum benar-benar tanaman. Hanya saja karena dia bisa berfotosintesis, jadi bisa dikategorikan ke dalam kelompok itu kayak gitu. Nah, alasannya itu ya karena dari transisi dari perairan harus ke daratan kayak gitu. Jadi untuk menumbuhkan sampai menjadi tumbuhan pada periode akhir, misal kayak sampai ke bentuk bryophyta aja itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama kayak gitu. Tapi mungkin dari periode kedua sampai selanjutnya pada periode, misalnya pada periode ketiga dan keempat kan sudah benar-benar ada wujud tanamannya karena bentukannya sudah punya pembuluh, udah ada bentuk nyatanya kayak gitu, ada batangnya, ada bunganya, ada daunnya seperti itu. Tapi karena periode pertama masih bentuk tumbuhan kecil atau tumbuhan tingkat rendah, jadi evolusinya masih lebih lama seperti itu. Terima kasih. Apakah dari Ana ada tanggapan? Baik, jawabannya sudah sangat jelas dan sangat menjawab. Terima kasih kepada kelompok 10. Baik, ada lagi? Atau mungkin cukup ya, karena nanti juga mau ada kuliah ya. Ada kuliah lagi. Baik, Bu. Saya tutup ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari kelompok 10 ya, tadi lebih ditekankan ke evolusi tumbuhan gitu ya. Evolusi tumbuhan dulu juga pernah Ibu sampaikan untuk materi-materi tadi ya, mulai dari periode-periode zaman kambium ya, prokambium dan seterusnya juga pernah Ibu sampaikan, termasuk tadi mulai dari alga sampai ke angios ya, mungkin masih ingat tentang itu, tetapi nanti Ibu akan jelas, kalau itu sudah jelas ya, sudah jelas semuanya. Mungkin nanti untuk apa, ini kok malah akan Ibu materi saja ya, karena tadi juga sudah dijawab ya oleh
kelompok 10 dan Ibu rasa juga sudah cukup ya, cukup bagus di dalam menjawab ya, termasuk tadi dari pertanyaan Sidan ya tentunya masalah reproduksi kan ada yang secara aseksual dan seksual gitu ya. Jadi kalau yang secara aseksual ya tentunya bisa melalui beberapa cara ya, termasuk tunas itu pun termasuk hal tersebut ya. Stek juga bisa ya, stek atau dari tunas, kemudian dari fragmentasi tadi ya, fragmentasi ya termasuk stek juga bisa fragmentasi ya. Dipotong kemudian ditumbuhkan lagi ya, sehingga akan tumbuh ya, dengan individu yang baru. Ibu akan materi Ibu saja dulu ya yang akan Ibu sampaikan untuk evolusi ya, sebentar. Materi. Kalau Ibu materinya kok tentang ini ya, evolusi organisme tingkat tinggi ya. Jadi tidak hanya mungkin tidak hanya tumbuhan, tidak hanya tetapi ada hewan juga gitu ya. Jadi ada hewan juga yang mungkin di sini yang apa istilahnya yang mengalami evolusi gitu. Sebentar ya. Mungkin ini sudah terlihat ya? Sudah belum? PPT-nya Ibu sudah terlihat? Halo? Belum, Bu. Belum, Belum. Ibu. Belum, Ibu. Oh, sebentar. Ada Ibu ulangi lagi aja. Sudah? Sudah ya? Belum? Sudah, Ibu. Sudah Oke. terlihat. Ibu hanya sepintas saja ya, jadi ini banyak sekali materi yang cukup panjang ini, tapi nanti akan Ibu cepatkan saja supaya selesai. Jadi pada evolusi organisme tingkat rendah ke tinggi tadi termasuk juga kelompok-kelompok tumbuhan ya. Jadi nanti akan Ibu jelaskan dimulai dari kapan itu ya. Jadi kemungkinan untuk umur ya, mungkin kalau masalah umur bumi ya mungkin sudah miliaran tahun ya, bisa 5 mungkin ya. 5 mungkin sampai 6 miliar tahun yang lalu. Sudah mulai terbentuk gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang evolusi ya, dari kajian biologi Anda sudah tahu semua berarti ada perubahan ya. Pada perubahan suatu populasi dari generasi ke generasi ya, tentunya ini yang diwariskan oleh sifat-sifat dari induk gitu ya. Jadi sebetulnya dari perubahan ini ya itu bisa disebabkan karena tadi ada variasi, ada reproduksi, ada seleksi. Nah, sebetulnya sifat yang menjadi dasar evolusi itu dibawa oleh gen yang utama gitu ya. Tadi, jadi sehingga ini nanti menjadi suatu
variasi yang baru mungkin, ya karena mungkin tadi ada mutasi, ada sebagainya gitu ya. Jadi sehingga ini yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tadi. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan dari generasi satu ke yang lain, berarti ya memang tidak ada perubahan, ya berarti dia tetap seimbang. Jadi kalau ada perubahan, berarti itu ya termasuk sudah mengalami proses-proses evolusi, ya mulai dari ini juga butuh waktu, tidak hanya sebentar, tapi bisa puluhan, ratusan tahun, gitu ya. Atau mungkin jutaan tahun juga bisa. Ya, jadi ingat hukum Hardy-Weinberg, ya, frekuensi gen dari generasi ke generasi cenderung konstan selama tidak ada mutasi. Ya, mutasi gen. Selama tidak ada rekombinasi gen, selama tidak ada genetic drift ataupun gene flow. Ya, kalau tidak terjadi hal-hal seperti ini ya berarti dia akan tetap tidak berubah. Kemudian kita kenal dengan teori Darwin. Ya, bahwa lingkungan juga akan mempengaruhi. Ya, jadi melalui proses seleksi alam itu evolusi bisa kita tentukan. Ya, jadi di samping dari gen-gen tadi mutasi, rekombinasi, ya, hilangnya gen, alur gen, ya, tetapi seleksi juga pengaruh. Jadi adanya seleksi alam, maka dia akan menyeleksi mana yang cocok untuk bertahan hidup ya, dengan kondisi lingkungan mungkin yang pada waktu itu berubahnya cukup besar. Bumi masih terasa dingin, gitu ya. Masih ada perubahan-perubahan suhu, itu. Kemudian dan perubahan-perubahan yang lain. Nah, ini juga akan berpengaruh. Nah, kemudian untuk seleksi alam pada suatu populasi juga ada variasi dan kompetisi. Ya. Jadi di dalam populasi kan selalu ada hubungan, ya, hubungan antar organisme atau hubungan antar komunitas. Ya, itu nanti yang akan menjadi bahan seleksi juga. Ya, jadi kalau kita tahu untuk konsep seleksi alam, ya kalau yang cocok dengan lingkungan pada saat ini atau pada saat itu, ya, dia akan bertahan dan bereproduksinya juga akan baik, ya, dibanding dengan kelompok-kelompok yang mungkin kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Ya, jadi survival the fittest itu yang terkenal ya dari Darwin. Nah, kemudian kalau tadi Ibu katakan untuk mekanismenya terjadi suatu evolusi, ya jadi ada tadi mutasi. Ya, mungkin kemarin ini juga sudah disampaikan Bu Nurjanah mungkin ya tentang mutasi-mutasi ini. Jadi tidak perlu Ibu sampaikan kembali, ya. Jadi dengan adanya mutasi ini tentunya juga akan menyebabkan suatu variasi genetik. Ya. Sehingga nanti variasi genetik ini akan diturunkan. Jadi mutasi ini tentunya juga akan berpengaruh ya, terhadap evolusi karena nanti hasilnya juga mungkin akan sedikit berbeda dengan induknya gitu. Kemudian genetic drift,
ya, atau hilangnya lepasnya frekuensi alel. Ya, ini juga bisa ya, ini menyebabkan kematian juga bisa. Jadi kalau untuk genetic drift ini ya tentunya perubahannya acak ya pada frekuensi gen, terutama pada populasi yang ukurannya kecil. Nah, populasi yang kecil ini bisa juga disebabkan karena migrasi, dia pergi ya dari habitat, atau mungkin isolasi, ya jadi nggak bisa kemana-mana. Ya. Di suatu pulau dia akan terisolasi di situ, itu juga bisa, ataupun kematian tadi. Kemudian bencana, ya, kebakaran, gempa bumi, ya mungkin penyakit ataupun kurang makanannya pada suatu habitat atau wilayah yang terdapat populasi, terdapat komunitas di situ, ya, sehingga populasinya nanti yang bisa bertahan ya hanya kecil, gitu. Jadi yang ini kekurangan makanan juga bisa menyebabkan kematian. Ada wabah, ya, bencana, kebakaran, ada gempa dan sebagainya yang merusak habitatnya, ya, tempat tinggal di mana dia hidup, itu juga bisa menyebabkan hal ini. Ya, intinya seperti itu. Kemudian founder effect ini, ya, jumlah organisme kecil bermigrasi, ya, kemudian menetap sebagai populasi baru yang berada di suatu tempat. Jadi ada genpool kelompok migrasi yang lebih kecil. Jadi untuk hal ini juga nanti konsekuensinya, ya, individu yang bereproduksi ya, di dalam jumlah founding population ini akan mungkin bisa meningkat. Dan frekuensi gennya akan berbeda dari populasi awal. Itu. Ini mungkin kemarin juga sudah ya, jadi Ibu hanya mengingatkan kembali di sini. Nah, kemudian gene flow, ya aliran gen. Ya, itu perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lain melalui interbreeding. Ya, melalui interbreeding bisa. Tadi imigran, ya, sehingga bisa merubah frekuensi alel juga bisa. Nah, sehingga di sini dari imigran-imigran ini yang mungkin juga bisa rendah ya jumlahnya ataupun juga tinggi ya, ini tergantung kepada jumlah individu yang bermigrasi tadi. Nah, dari beberapa yang bergabung ini mungkin juga nanti ada perbedaan-perbedaan atau masing-masing individu mungkin ada perbedaan genetiknya. Genetik beda, ya, sehingga kan bisa menghasilkan perubahan frekuensi alel. Ya, walaupun kecil jumlahnya yang migrasi, tetapi dampaknya juga bisa cukup besar ya untuk perubahan frekuensi alelnya. Kemudian rekombinasi seksual. Ya, kalau ini berdasarkan pada proses reproduksi seksual. Ya, jadi individu yang melakukan reproduksi seksual itu kadang-kadang keturunannya juga bisa berbeda dengan induknya. Ya,
Karena selama meiosis, kromosom bergabung secara acak. Kadang-kadang juga pada saat terjadi fertilisasi, ya, ini kan terjadi dari dua gamet yang berbeda, ya, sel-sel gamet jantan dan sel gamet betina, mungkin yang punya materi genetik yang berbeda pula, itu yang nanti akan bergabung sehingga akan mempengaruhi keturunannya. Ataupun dari rekombinasi gen, ya, itu bisa memberikan peluang yang besar, ya, akan terjadinya variabilitas, ya. Itu juga akan berpengaruh juga terhadap populasi, ya. Jadi hal-hal ini yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan pada suatu individu atau suatu populasi. Kemudian tadi sudah ya untuk seleksi alam, jadi alam akan tugasnya menyeleksi, ya, kelestarian makhluk hidup dari generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau dia cocok, dia akan bertahan, ya, lingkungannya mungkin cocok bagi individu atau populasi tadi, ya dia tetap akan hidup. Jadi ini juga saudara sudah belajar tentang ini lebih detail. Nah, untuk evolusi hewan, ya tadi kan tumbuhan, ya. Kemudian kalau hewan tentunya dari kelompok hewan invertebrate, ya, dan vertebrate, ya, karena kita di muka bumi ini ada dua kelompok tadi, kelompok-kelompok vertebrata, ya, termasuk manusia, ya, itu juga vertebrata, ya, punya tulang belakang. Ini juga bisa terjadi melalui proses yang cukup panjang dan butuh waktu yang cukup lama juga. Ya, jadi perubahan-perubahan biasanya dari struktur tubuh, ya, bentuk anatomi atau morfologi itu sangat berpengaruh, ya, sebagai bentuk evolusi yang dihasilkan. Nah, ini salah satunya, ya, yang diduga mungkin bentuk evolusi yang terjadi, ya, dari hewan yang berkembang di laut, kemudian menurunkan jenis-jenis hewan, atau mungkin tumbuhan air yang hidup dan berkembang biak di dalam air tadi, ya, dari kelompok-kelompok tumbuhan. Ya. Mungkin pada zaman dulu, ya, karena terjadinya kompetisi, ya, banyak organisme akan mencoba hidup ke wilayah daratan. Itu ya. Kalau kita kilas balik untuk tadi terbentuknya bumi, ya, terbentuknya bumi, kalau kita cerita, ya, itu juga ada di kitab suci juga ada, ya. Jadi melalui mungkin kemarin, ya, di awal-awal, ya. Jadi melalui 6 periode, melalui apa istilahnya, ya, 6 masa, ya, 6 masa. Jadi tiap-tiap masa mungkin jutaan tahun, ya, sehingga miliaran yang mulai dari bumi terbentuk, kemudian belum ada kelompok-kelompok hewan atau tumbuhan, ya. Kelompok hewan, tumbuhan kan setelah Tuhan itu, ya, Allah itu menurunkan air. Jadi pada masa itu, ya, mungkin kering, ya, bumi itu kering, belum ada penghuni, ya.
kering, kemudian panas, ya, kemudian masih ada meteor yang saling tabrak dan sebagainya, itu ya belum. Tapi ada kehidupan setelah ada air. Itu setelah ada air baru ada kehidupan, baik tumbuhan ataupun mungkin hewan-hewan, ya. Karena kalau kita lihat di galaksi apa sih, planet yang lain, ya. Planet yang lain ya yang dekat dengan ada beberapa ya planet urutannya apa itu Ibu kok nggak apa, mulai dari Jupiter apa itu yang sampai paling bawah itu ya. Kalau posisi Bumi sepertinya di nomor 3 apa nomor 4 itu ya, posisi Bumi di situ. Kemudian Mars ya, setelah Bumi Mars gitu ya. Jadi yang banyak airnya adalah yang di kelompok Bumi ini ya, planet Bumi. Ya, kalau planet-planet yang lain mungkin masih kondisinya ya masih dingin, masih ada juga yang mungkin kalau yang di dekat matahari sana ya mungkin panas, tapi yang jauh dari matahari mungkin juga beku dan sebagainya. Ya, jadi yang ada kehidupan itu kalau dirunut itu bumi yang ada kehidupannya. Sekarang mulai di planet Mars ya, mulai diteliti apakah di sana ada kehidupan. Gitu. Biasanya kalau planetnya ada air, ya nantinya ada kehidupan. Gitu. Tapi kan sampai sekarang juga masih ada yang mengatakan, oh ada tapi sedikit, ada yang mengatakan macam-macam gitu ya. Sehingga di sana tidak ada kehidupan. Mungkin kalau seandainya ada air, siapa yang hidup di sana? Nah itu yang perlu digali karena ilmu pengetahuan itu juga selalu berkembang. Ya, kita balik lagi. Jadi tadi hewan invertebrate ya. Jadi setelah hidup di darat terjadi kompetisi dalam memberikan makanan tempat hidup. Beberapa spesies diduga berusaha kembali ke air. Dalam upaya kembali ke air itu ada yang berhasil, ada pula yang tidak berhasil. Contohnya yang berhasil adalah lumba-lumba paus. Nah, sampai sekarang dia sepenuhnya hidup di air karena pada saat itu dari evolusi tadi, secara evolusi ya, karena di darat sudah tidak ada atau tidak cocok lah istilahnya bagi lumba-lumba atau ikan ya, karena kompetisinya cukup ketat, cukup kuat. Nah, kemudian yang tidak berhasil naik ke air ya mungkin buaya gitu ya, sehingga buaya kadang-kadang juga sebetulnya bisa hidup di air, juga bisa di darat. Ya, jadi transisi di situ. Jadi cara evolusi ini merupakan sebuah kompetisi yang dihasilkan dari masing-masing spesies ya, yang hidup saat dalam kondisi yang tidak memungkinkannya untuk tetap tinggal pada wilayah tadi, ya, sehingga menyebabkan tadi perpindahan tempat ya, untuk menghadapi seleksi alam atau yang terseleksi oleh alam itu. Jadi demikian. Kemudian terbentuknya hewan di bumi ini dimulai dari zigot bersel satu yang mengalami pembelahan sel. Dan sel tersebut akan bertambah banyak yang terbentuk menyerupai bola. Ya, di awal-awal kan memang seperti itu ya. Jadi ada blastol gitu-gitu ya. Kalau kita urutannya stadia-stadia gitu ya. Jadi bentuk seperti bola akan mengalami perkembangan.
lekuk ke dalam sehingga terbentuk 2 lapisan, yaitu ektoderm dan endoderm. Kemudian ektoderm ini masa perkembangannya membentuk epidermis, ya, kulit, sistem saraf, sedangkan yang endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan kelenjarnya. Itu ya. Jadi setelah mengalami perkembangan-perkembangan, ya tentunya dia juga akan mengikuti, ya, mengikuti dengan pola yang ada. Ya. Jadi ada beberapa hewan yang berkembang pada tingkat kedua lapisan tadi, baik ektoderm ataupun mesoderm. Ya, contohnya kelompok-kelompok hewan porifera, Coelenterata. Ya, ini dari kelompok-kelompok yang invertebrate tadi, yang tentunya ini karena dia bisa berkembang dari kedua lapisan tadi, sehingga disebut sebagai diploblastik. Kemudian di antara ektoderm dan endoderm akan berkembang membentuk lapisan mesoderm. Kan ada tuh ya. Kemudian mesoderm ini akan membentuk bagian otot, sistem reproduksi, sirkulasi, sistem ekskresi. Ya, jadi tadi di ektoderm membentuk apa tadi? Kulit, gitu ya. Endoderm apa pencernaan dan sebagainya. Nah, ini yang di antara itu ada mesoderm. Nah, kelompok-kelompok hewan yang berkembang pada 3 tingkatan ini, ya, baik itu ektoderm, mesoderm atau endoderm, disebut juga sebagai dinamakan triploblastik. Triploblastik, ya, contohnya cacing. Ya, kelompok-kelompok cacing, Platyhelminthes, Nemahelminthes, gitu ya. Kemudian pada cacing itu juga punya rongga tubuh, ya. Jadi tubuhnya terlihat padat, tidak ada rongga antara usus dan tubuh terluar sehingga digolongkan sebagai tadi. Ya. Triploblastik acelomata, celom itu rongga tubuh. Kemudian yang kelompok Nemahelminthes itu punya rongga tubuh yang semu, ya, yaitu mesoderm. Ya. Jadi mesoderm belum membentuk rongga yang sesungguhnya karena tampak pada mesoderm itu belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar sehingga disebut sebagai triploblastik pseudocelomata. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian yang mempunyai rongga tubuh tadi, karena mesodermnya sudah dipisahkan oleh rongga tubuh yang terbentuk menjadi lapisan luar dan lapisan dalam, ya, tadi mulai dari Annelida sampai Chordata ini ya. Jadi nanti ada yang filogeniknya dari kelompok-kelompok ini, ya, dari kelompok ini. Kalau dari kelompok-kelompok tumbuhan ini mulai dari alga, ya, alga. Kemudian kalau ada protista di sini, ya, protista termasuk kalau sekarang ya sampai pada ini tahapan Chlorophyta, ya, kelompok-kelompok metazoa, protozoa yang lain. Ini. Kemudian kalau mulai kelompok invertebrat, ya, Platyhelminthes, Nemahelminthes, ya, kemudian akan berkembang, ya, ke Mollusca, Arthropoda sampai ke Chordata. Tetapi kalau pada tumbuhan, ya tadi mulai dari alga, ya,
jamur, ya. Kemudian kelompok-kelompok lumut, ya, yang ini termasuk yang non-vaskuler juga, ya. Termasuk alga juga non-vaskuler. Sampai berkembang seperti sekarang, ya ada tanaman gimnosperme atau kelompok-kelompok angiosperme, ya, ke arah spermatopita, ya. Nanti jadi sekarang kan ada dibagi lagi, ya. Angiosperme ini menjadi dikotil, monokotil. Dikotil ada tumbuhan yang berbunga dan sebagainya. Ya, jadi itu memang butuh atau perlu evolusi yang cukup panjang, ya. Dulu pernah kuliah itu kok nggak ada itunya, ya, gambar yang tumbuhan yang terbentuk mulai sekian tahun. Kemudian ini terbentuknya mulai dari protozoa, kemudian porifera, colenterata, sampai tingkat mamalia. Jadi hewan mengalami perkembangan dari satu sel menjadi banyak sel hingga terbentuk tadi triploblastik, acelomata, pseudocelomata, sampai ke celomata. Nah, kalau yang digolongkan dalam kelompok invertebrata tentunya yang punya ciri. Ya, sedangkan yang lainnya, ya, kelompok-kelompok vertebrata, ya, kalau yang invertebrata itu mempunyai ciri-ciri yang mirip lah, yang hampir sama. Tapi kalau yang vertebrata ini yang punya ruas-ruas atau tidak kalau yang vertebrata kan ada ruas tulang belakang, ya, tapi kalau invertebrate kan tidak ada, ya, sehingga kelompok-kelompok hewan invertebrate ini ya termasuk hewan-hewan yang paling awal, yang paling primitif, ya. Kemudian dia akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Ya, jadi kalau kita lihat dulu kan mulai dari zigot itu, ya, ada morula, ada blastula, ada grastula, ya, sehingga akhirnya akan terbentuk embrio. Ya, kemudian embrio ini akan berdiferensiasi sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan organ. Ini pada anatomi hewan ini, ya, pelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi tidak ada keraguan bahwa chordata telah berevolusi dari invertebrate. Akan tetapi ketiadaan bentuk peralihan antara invertebrata dan chordata mengakibatkan orang mengajukan berbagai dugaan karena tidak berlandaskan pada rekaman fosil. Itulah, ya. Mengapa tidak ada rekaman fosil berkenaan dengan asal-usul vertebrata tadi, ya, karena invertebrata memiliki jaringan yang lunak, ya, sehingga mungkin dia akan hancur, ya, akan hancur, jejaknya tidak bisa terlacak, beda dengan yang mungkin yang lainnya, yang mungkin masih bisa kita jumpai fosilnya sebagai bukti. Ya, tetapi ternyata mungkin sekarang banyak juga yang ditemukan, ya, untuk fosil-fosil invertebrate ini. Ya, jadi yang hewan-hewan primitif, ya, ternyata seperti ini sudah ada fosilnya. Nah, ini kalau dari evolusi, ya, bahwa chordata pertama Pikaia ini berevolusi menjadi ikan. Tapi ini juga
evolusi ikan ini juga kurang bukti, ya. Fosilnya nggak ada mungkin, tidak ada bukti fosil. Nah, sebetulnya banyak sekali ya jutaan fosil kelompok invertebrata mungkin dan jutaan fosil ikan, tapi tidak satu fosil pun yang merupakan peralihan antara mereka. Ya, jadi menurut Robert Carroll mengakui kebuntuan evolusionis ya, pada asal-usul beberapa kelompok, ya, terutama awal-awal vertebrate. Ya, kelompok-kelompok ini akan sulit. Mungkin kalau yang sekarang ya sudah banyak ya kelompok-kelompok vertebrata yang bisa dijadikan sebagai bukti fosil, punya kemiripan, mulai dari kelompok-kelompok Graniata, ya, kelompok vertebrate, mulai dari akhirnya sampai ke mamalia, ya. Dari hubungan filogeniknya sudah ada, gitu ya. Kemudian kalau untuk Cephalochordata dan Craniata itu belum ada. Ya. Tidak ada fosil yang menunjukkan asal-usul vertebrata yang berrahang. Itu juga agak sulit kita untuk Nah, ini juga apa nih? Kok ibu matanya agak sakit sih ya, jadi nggak terlihat. Agak perih ini masih dalam garis titik memperlihatkan hubungan yang coba ibu tak slideshow saja mungkin lebih jelas. Nah, ini garis-garis titik memperlihatkan, oh, waktunya kok sudah ternyata, gimana ini ya? Aduh. Waktunya sudah habis, itu kalian masalahnya kalau nggak kuliah sih tak terusin. Bagaimana ini? Mau lanjut tapi ya. Nah, ini baru itu ya, sel eukariotik. Ini baru tumbuhan mungkin ya. Nah, ini tumbuhan tadi sudahlah diwakili oleh kelompok tadi ya. Dari mulai alga tadi ya, sudah paham ya, saya kira kuliah di kemarin biodiversitas tumbuhan juga sudah Ibu jelaskan tentang evolusi spermatopita. Ya. Ini mungkin nanti, nah mulai dari sel prokaryotik sampai sel karyotik, eukaryotik. Ya, tumbuhan sudah ya. Tumbuhan Ibu tidak akan menjelaskan lebih lanjut waktunya karena juga sudah nggak ada. Nah, ini Ibu mulai dari periode-periode ini ya. Tadi sudah sebagian dijelaskan oleh kelompok 10 ya, mulai dari alga hijau dan seterusnya ya, sampai ke angiosperme ya. Jadi nah ini tentunya juga melalui beberapa juta tahun. Ya, bisa sampai 400 ini. Ya, mulai dari lumut ya, tumbuhan tidak berpembuluh saja ini sudah sekitar 475 juta tahun yang lalu. Ya. Kemudian yang tumbuhan berpembuluh ini 420 juta tahun yang lalu. Ya, dari secara evolusi tumbuhan ini bisa kita hitung, bisa kita lihat. Ya. Itu ya, jadi Ibu tidak akan lanjut ya untuk yang kelompok-kelompok tumbuhan ya, ini sudah ada catatannya.
Kemudian ini juga tadi sudah ya, untuk adaptasi-adaptasi kelompok-kelompok yang hidup di darat atau di air, ya, untuk kebutuhan oksigen dan lain-lain. Nah, dari evolusi invertebrate, ketahui bahwa evolusi vertebrata berasal dari nenek moyang berupa echinodermata, kulit berduri, yang akan berkembang menjadi echinodermata modern yang ada sampai sekarang. Misalnya tadi bintang laut, bulu babi, ya dari kelompok-kelompok. Mungkin itu ya, ini waktunya ternyata juga sudah habis. Nah, ini nanti bisa dibaca ya materi Ibu ini. Nanti akan Ibu kirim. Kemudian mungkin sebelum waktunya habis akan Ibu cek lagi untuk absen supaya tidak ada yang terlewati. Ibu panggil saja yang masih centang ya. Waktunya mepet. Gita Nur ada nggak? Gita Nur? Ya ada. Kalau Ibu panggil kalian nggak jawab berarti tidak hadir ya. Kemudian sudah hanya satu. Ya, satu lagi nih. Pramudia ada ya? Tadi ya? Halo Pramudia? Tadi yang izin di chat siapa? Pramudia ya? Iya Ibu, Pramudia menuliskan di chat Ibu. Oke. Mungkin itu ya, ini dikejar waktu ya saja nih ya kepengen jelaskan panjang lebar, tapi kok ya waktunya mepet banget ini. Sudah kita akhiri saja ya, karena ini kalian mau kalau nggak kuliah mundur-mundur 15 menit nggak masalah, tapi mau kuliah. Kita akhiri saja ya untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau mungkin tidak puas untuk materi ini ya, tapi tadi sudah dijelaskan banyak oleh yang tumbuhan, terutama sudah tinggal mungkin tadi yang kelompok-kelompok invertebrate sama yang vertebrate mungkin ya. Nanti bisa dibaca dari PPT Ibu ya. Baik, terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.